Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab baru, yaitu bab statistika. Untuk subbabnya, yang pertama yaitu penyajian data. Sebelumnya saya sudah mengirimkan file PowerPoint dan di situ sudah dijelaskan mengenai cara menyajikan sebuah data. Nah, selanjutnya ini saya akan menjelaskan dan memberikan satu contoh soal mengenai cara penyajian data. Ini ada satu contoh soal, yaitu sebuah data nilai ulangan harian dari 20 siswa. Perintahnya, buatlah tabel distribusi frekuensi, histogram, poligon frekuensi, dan OGIF. Yang pertama, kita akan mencari atau membuat tabel distribusi frekuensinya. Hal-hal yang dicari terlebih dahulu yaitu range, banyak kelas, dan panjang kelas. Untuk range-nya ini atau jangkauannya itu dapat dicari dengan menghitung nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Dari data tersebut didapatkan nilai maksimum yaitu 98. Untuk nilai minimumnya itu 24. Jadi 98 dikurangi 24 sama dengan 74. Lalu kita akan mencari banyak kelasnya. Nah, sebelumnya kan sudah dijelaskan bagaimana cara mencari banyak kelas, yaitu rumusnya 1 ditambah 3,3 log n. N di sini yaitu banyaknya data. Jadi langsung saja 1 ditambah 3,3 log n. Nah, n-nya di sini banyaknya data itu ada 20, jadi log 20. Nah, ini 3,3 log 20 itu sama dengan 4,29. Lalu ditambahkan dengan 1 jadi 5,29. Nah, untuk banyak kelas di sini itu tidak boleh bernilai desimal. Jadi harus dalam bentuk bilangan bulat. Jadi di sini harus diubah atau dibulatkan terlebih dahulu. Pembulatannya itu harus ke atas, jadi 5,29 itu sama dengan 6. Setelah itu mencari panjang kelas. Rumusnya dalam mencari panjang kelas itu range dibagi banyak kelas. Range-nya tadi itu sama dengan 74, lalu dibagi dengan banyak kelasnya 6. Hasilnya itu sekitar 12,33. Nah, panjang kelas di sini juga tidak boleh bernilai desimal, jadi harus dibulatkan ke atas juga. Jadi 13. Lalu apa saja sih yang dibutuhkan dalam membuat tabel distribusi frekuensi? Jadi yang kita butuhkan itu ada kolom nilai dan kolom frekuensi. Jadi dua ini yang perlu. Untuk mengisi nilai atau rentang nilainya ini, kita lihat nilai minimumnya. Ya, untuk kelas yang pertama, nilai minimumnya itu kan 24. Lalu kita lihat panjang kelas itu 13, jadi 24 sampai berapa itu agar panjang kelasnya 13, jadi 24 sampai 36. Dilanjutkan kelas yang kedua 37 sampai 49. Kelas yang ketiga 50 sampai 62. Kelas keempat 63 sampai 75. Kelas kelima 76 sampai 88. Dan kelas yang keenam 89 sampai 101. Jadi ini juga memenuhi, kan tadi sudah
dicari banyak kelasnya ada 6. Di sini sudah ada 6 kelas, berarti sudah selesai. Lalu bagaimana cara mengisi kolom yang frekuensi ini? Jadi kita lihat kelas yang pertama itu rentang nilainya kan 24 dikurangi 36. Ya. Kita lihat rentang nilai antara 24 sampai 36 itu ada berapa? Nah, di sini ada 1, lalu ini ada 2. Untuk rentang 37 sampai 49 itu ini 1, 2, 3 sama ya sudah ada 3. Untuk kelas yang rentang nilainya 50 sampai 62 ini ada 1, 2, ada 2 juga. Dilanjutkan dengan rentang nilai 63 sampai 75. 1, 2, 3, ada 3. Lalu yang rentang 76 sampai 88 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6. Dan yang terakhir itu sisanya, berarti ada 4. Nah, setelah itu kita jumlahkan frekuensinya ini ada 20, berarti sudah benar sesuai dengan data yang tersedia. Ini sudah jadi tabel distribusi frekuensinya karena yang dibutuhkan hanya rentang nilai dan frekuensi. Lalu bagaimana sih cara membuat histogram, polygon frekuensi, dan oktave? Jadi yang kita butuhkan itu nilai tepi bawah dan tepi atas. Untuk nilai tepi bawah itu kita lihat rentang nilai yang di bawah, jadi ini yang di depan, itu dikurangi dengan 0,5. Jadi ini 23,5, ini 36,5, 49,5, 62,5, 75,5, dan 88,5. Lalu untuk yang tepi atas itu kita lihat rentang nilai yang di atas. Jadi yang di sebelah sini itu dijumlah dengan 0,5. Jadi 36,5, 9,5, 62,5, 5,5, 6,5, 1,5. Nah, setelah didapatkan nilai tepi bawah dan tepi atas, kita mulai mengerjakan membuat histogram, polygon, dan oktavnya. Yang pertama yaitu histogramnya dulu. Untuk yang sumbu Y atau yang vertikal ini digunakan untuk frekuensinya, sedangkan yang sumbu X atau yang horizontal itu digunakan untuk datanya, nilai ujiannya, rentang nilainya berapa. Ini yang untuk nilai ujian bisa kalian tulis rentang nilainya atau kalian tulis tepi atasnya. Bisa ditulis rentang nilai
saya tulis entah nilainya itu, berarti nulisnya itu harus di antara titik. Kalau menggunakan yang tepi atas itu menulisnya itu lurus dengan titiknya. Lalu didapat seperti ini. Nah, ini histogram. Jadi sesuai data tadi, rentang nilai ini itu frekuensinya 2 dan seterusnya. Lalu bagaimana cara membuat poligon frekuensi? Dari tiap rentang nilai ini, itu kalian beri titik-titik ya di tengahnya. Nah, titik. Lalu titik tadi harus berupa garis lurus. Nah, seperti itu. Poligon frekuensinya sudah. Selanjutnya itu, nah yang terakhir ini kan tadi sudah diketahui nilai tepi bawah dan tepi atasnya. Untuk membuat OGIF ini kita harus mencari frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih dari. Untuk yang kumulatif kurang dari ini nanti kita mendapatkan OGIF positif, sedangkan yang kumulatif lebih dari kita nanti akan mendapatkan OGIF negatif. Nah, kita cari yang kumulatif kurang dari ini, kita lihat ya, berarti kalau kumulatif kurang dari itu frekuensi dari ini kurang dari sama dengan tepi atas. Nah, untuk kelas yang pertama itu tepi atasnya kan 36. Nah, yang kurang dari sama dengan 36 itu ada berapa sih frekuensinya? Kan ada 2. Lalu untuk yang selanjutnya, berarti yang kurang dari sama dengan 49 itu berapa? Kan ini 3 sama yang sebelumnya dijumlahkan, berarti 3 tambah 2 itu 5. Selanjutnya ini sama, jadi dijumlahkan dengan yang sebelumnya. Jadi ini 7, 10, 16, 20. Nah, ini frekuensi kumulatif kurang dari. Untuk yang kumulatif lebih dari, kita lihat yang ini nilai yang di bawah. Nah, ini kan 24. Itu yang lebih dari sama dengan tepi bawah. Yang lebih dari sama dengan 24 itu ada berapa? Kan ada 20 karena semua datanya itu lebih dari sama dengan 24. Untuk yang kelas selanjutnya yang lebih dari sama dengan 37, berarti dari 20 ini tadi kita kurangi dengan frekuensi yang kelas sebelumnya, jadi 18. Nah, yang selanjutnya juga seperti itu, dikurangi dengan frekuensi kelas sebelumnya. Ini 15, 13, 10, dan 4. Setelah didapatkan nilai keduanya, kita baru bisa menggambar OGIF. Nah, ini sudah saya sediakan. Nah, yang sumbu Y atau yang vertikal ini untuk frekuensi sama seperti histogram dan poligon. Untuk yang sumbu X atau yang vertikal ini untuk rentang nilai. Nah, kita masukkan ini nilai-nilainya. Kita buat yang kumulatif kurang dari ini terlebih dahulu. Nilainya berapa aja? Ini saya copy dulu.
Selanjutnya kita bisa membuat OGIF-nya. Yang kita butuhkan tadi untuk membuat OGIF yaitu frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih dari. Untuk yang pertama kita akan buat yang berdasarkan ini, frekuensi kumulatif kurang dari. Untuk kelas yang pertama itu frekuensinya 2, jadi lurus dengan tepi atasnya, sini 2. Begitu juga dengan yang lain. Setelah itu kita hubungkan titik-titiknya. Kalau OGIF ini itu garisnya sudah dihaluskan. Kalau poligon tadi kan masih kaku. Seperti ini. Lalu untuk yang frekuensi kumulatif lebih dari, sama saja kita tentukan dulu letak titiknya. Untuk kelas yang pertama itu 20, 18, 15, 13, 10, 4. Lalu dihubungkan titik-titiknya. Nanti jika menggambar manual itu bisa digunakan atau digambarkan titik-titiknya biar lurus. Nah, ini OGIF-nya sudah jadi. Untuk yang warna merah ini itu namanya OGIF positif karena ini didapatkan dari frekuensi kumulatif kurang dari dan ini arahnya itu ke kanan dan ke atas. Untuk yang OGIF biru ini itu OGIF negatif karena didapatkan dari frekuensi kumulatif lebih dari, dan arah ke atasnya itu ke kiri. Jadi sudah semuanya. Untuk selanjutnya nanti akan saya berikan lembar kerja yang akan dikerjakan secara berkelompok.